Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari ini. Mungkin teman-teman sudah hampir mau 4 bulan kita berada di rumah. Yang masih di rumah, bersyukurlah kalian dapatkan kesempatan privilege di rumah. Dan bagi teman-teman yang masih harus bekerja di luar, kita selalu doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap ingat menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hari ini senang banget saya sudah kedatangan tamu yang terakhir saya ketemu beliau ini di 2018 pada saat Asian Games. Gila, lama banget tuh. Waktu itu beliau menjadi komentator di salah satu TV yang dimana beliau komentator untuk basket. Dan akhirnya hari ini saya dipertemukan lagi melalui via udara dengan siapa lagi kalau bukan Bang Augie. Oke, Fajar, apa kabar Jar? Ya, akhirnya ketemu lagi ya Jar ya? Iya, sumpah lama banget gak ketemu. Udah lama banget, tapi seneng lah. Kita masih terus berkomunikasi, terus berkarya. Betul. Ya dengan di bidangnya masing-masing. Jadi seneng banget, apalagi Mas Fajar ngontek. Bang, gue punya podcast nih, kita ngomongin soal pandemi nih, yang lain-lainnya dari hal yang positif. Pokoknya seru banget. Siap-siap. Anyway, sebelumnya makasih banyak Bang udah mau berkenan dan meluangkan waktunya. Nah, jadi nih teman-teman, Bang Augie ini juga punya podcast yang dimana gue sering banget dengerin podcastnya sama Bang Ujo juga. Itu konyol sih itu. Namanya podcast pemain cadangan. Nanti kita akan ulik nih kenapa kok namanya pemain cadangan kayak gitu. Dan Bang Augie juga kan punya YouTube channel yang memang konsennya adalah memang di basket gitu kan. Mengundang one on one dengan pemain basket, public figure. Gue juga pernah nonton yang Andovi dan banyak lah pokoknya teman-teman yang public figure lainnya. Tapi anyway Bang, sebelumnya nih, ini kan udah hampir mau 4 bulan nih kita kan di rumah aja. Ada hal-hal unik gak nih yang selama ini mungkin Bang Augie nggak pernah lakuin, tapi pas pandemi ini, ternyata gue lebih deket ini ya, ataupun ternyata gue jago masak dan lain-lain gitu Bang. Boleh dong cerita? Iya, banyak hal sih sebenarnya yang terjadi selama 4 bulan ini. Emang tidak mudah dan gue merasakan hampir semua bidang kehidupan kena dampaknya, termasuk dari sisi gue yang bekerja di dunia hiburan, pastinya kena. Yang kedua, gue punya restoran, kena juga, harus cepat merubah strategi dan lain-lain. Walaupun tetap masih berat. Tapi ya gini, balik lagi banyak hal positifnya juga yang kita bisa ambil gitu. Emang pada saat pandemi ini gue lebih khawatir. Kenapa? Karena istri gue kan dalam keadaan hamil. Artinya Juli besok nih lahiran. Oh iya? Iya, Juli besok. Pertengahan kira-kira Bang? Ini ya? Juli akhir. Juli akhir baru lahiran. Jadi kan tinggal 1 bulan lagi lah kira-kira. Cuman itu yang membuat pasti lebih khawatir, lebih jaga-jaga. Gue juga emang di rumah aja pada saat itu, tapi akhirnya emang harus ada beberapa yang harus keluar gitu loh. Untuk juga balik lagi mencari nafkah sebenarnya gitu. Dan hal positif yang gue alami adalah bagaimana kedekatan bersama keluarga, itu jelas. Itu paling mahal ya Pak, yang nggak bisa dinilai dengan paling mahal. Karena buat kita yang kerja di dunia hiburan, ketemu itu kadang-kadang pagi udah berangkat, baru ketemu malam. Gitu. Kalau sekarang ketemu terus. Jadi kalau orang nanya, kalau ketemu terus biasanya orang nanya gini, sering nggak berantemnya katanya gitu. Tapi sebetulnya kalau Bang Augie nggak berantem sih, main TikTok waktu pas Mbak. Iya kan? Iya betul. Jadi ya gue ngeliat pertama kedekatan sama keluarga sama anak. Karena anak sekolahnya online juga, mau nggak mau setiap pagi gue ngikutin, walaupun mamahnya yang nemenin, paling nggak gue yang punya tugas lain yaitu videoin. Jadi paling nggak itu. Terus yang berikutnya yang kerasa adalah mau nggak mau kita dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa lebih kreatif dalam berbagai hal. Jadi yang tadi gue bilang di dunia hiburan semua pada aktif di Instagram Live, bikin lagi. Gue juga waktu itu bikin konsep one on one di rumah aja, jadi kuis tapi konsepnya pakai Zoom gitu. Ya menurut gue kayak itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat sebelum pandemi, tapi
ternyata orang baru mulai terdesak, barulah mulai semakin kreatif kan. Makin kreatif, benar. Itu satu hal yang baik sih. Satu hal yang bagus, tapi tinggal gini, mau dikerjain atau enggak. Ada yang emang orangnya malas ya susah ya. Terus yang berikutnya, ide-ide karena gue punya restoran juga, mencoba untuk menjual frozen meat, kita mencoba bikin live cooking di Instagram, live shopping di Instagram live. Itu semua keluar idenya pada saat pandemi ini. Gitu. Ya padahal balik lagi, live cooking di Instagram live shopping, bisa nggak dilakukan sebelum pandemi? Bisa juga sebenarnya dari waktu itu. Cuman kok dulu nggak kepikiran ya gitu. Jadi mungkin karena sekarang semua menggunakan sosial media, apapun, jadi akhirnya kita harus, gue banyak ngobrol sama orang-orang yang lebih pengalaman, atau anak muda yang lebih pintar, karena kan kita kadang ngerasa yang udah berumur ngerasa lebih pintar, padahal kita udah ketinggalan zaman. Sama yang muda-muda padahal gitu. Jadi itu sih yang gue pelajari, bahwa kita cuman akhirnya gue percaya bahwa satu hal, apa tuh Bang? Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia mempunyai akal budi, yaitu karena dengan menggunakan akal budi kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam hal, termasuk dengan ini yang orang menyebutnya new normal lah atau apa. Tapi dengan itu artinya emang jangan pernah khawatir, karena emang kita bisa kok menyesuaikan dengan lingkungan, kita menyesuaikan dengan keadaan tuh bisa gitu, kalau kitanya mau. Kecuali emang kita punya mental yang kurang bagus kalau menurut gue ya, yang akhirnya aduh gue pengen balik lagi ke zaman dulu. Udah, kita jangan berpikir lagi balik lagi ke zaman dulu. Iya, benar-benar. Tapi kalau emang kita udah harus move on, ya udah kita sesuaikan, dan menurut gue pasti ada caranya. Pasti, tapi tinggal bagaimana kita mau melakukan itu ya? Iya, cepat atau lambat itu aja. Tapi kita bisa mengarah ke sana kok. Oke. Nah, jadi teman-teman Ruang Cerita, kalau misalkan lu lihat Instagramnya Bang Augie Fantinus, gue sering banget lihat kepoannya Mas Bang Augie dari podcast, kemudian YouTube dan lain-lain. Nah, kenapa sih Bang? Kenapa kok lu memilih basket sebagai tools lu untuk ngomongin dari podcast pemain cadangan? Terus kemudian kenapa one on one-nya itu juga basket? Apakah memang lu hobi basket dari masa SMA sampai sekarang, atau ada hal apa sih yang membuat lu sekarang ternyata emang basket tuh ya, kalau gue lihat lu berapa kali juga dengan Bang Andi Batam dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Nah, boleh dong Bang share Bang? Menariknya adalah gini, orang tuh kaget Augie pemain basket juga nggak pernah. Jadi gini, gue nggak pernah jadi pemain basket profesional, gue nggak pernah jadi pelatih juga. Bahkan ya kalau mau disambungkan, gue tuh selalu jadi pemain cadangan. Gak pernah gue jadi pemain inti. Jadi main basket juga gak jago gitu ya. Tapi emang gue kenal olahraga basket ini di SMP. Di saat gini, semua cowok biasanya main bola dulu lah. Dari SD main bola sampai SMP gue mengenal basket di Bandung waktu itu. Ikutan klub segala macam. Sampai gue jatuh cinta lah sama olahraga basket. Walaupun olahraga sepak bolanya gak pernah gue tinggalkan. Gue tetap main sampai sekarang pun suka. Nah, dengan semakin cinta dengan basket, akhirnya gue mulailah gak cuma main, mulailah kenal dengan dunia basket, pernah jadi MC lapangan di IBL zaman dulu, zaman masih Aris Sudarsono yang jadi komisionernya. Terus dari jadi MC, gue pernah jadi presenternya basket dari zaman udah lengkap deh, Antv pernah, Global TV pernah TVRI pernah, Telkomvision pernah, semuanya semua TV lah ya. Jadi emang gua akrab dengan pemain-pemain basket, dengan dunia basket, dengan organisasinya juga. Itulah yang membuat gua kayaknya makin dalam. Dan gue juga punya komunitas basket barengan sama Ujo, Mario Lawalata, Yosi, si Happy Bolos itu. Jadi itu tempat buat kita tempat kita having fun, yaitu di Happy Bolos itu gitu. Jadi kita sering diundang buat acara-acara
SMA, acara-acara kampus, tapi kita menghibur dengan olahraga basket. Dan juga Jadi, kayak menambah silaturahmi juga ya Bang ya, karena emang kan kesibukan bener. masing-masing kan. Itu sebagai Iya. rumah lu juga, rumah kedua lu gitu kan, dengan teman-teman yang lain. Setuju. Emang itu banget Fajar. Kita bikin Happy Ballers tuh gitu. Lu sibuk dengan kegiatan lu sebagai penyanyi, presenter, pemain film, apapun. Tapi kalau olahraga ya kita ketemu di Happy Ballers gitu. Dan itu mau sampai kapanpun lah kita bikin, kalau kita komunitas itu akan ada. Nah, itulah yang membuat gue akhirnya cinta sama basket. Itu yang membuat akhirnya gue bikin konten-konten basket. Jadi kreativitas gue larinya, gue harus punya, kan kalau kita bikin sesuatu kita harus sesuatu yang ya passion dulu, sesuai dengan passion. Karena gue cinta sama basket, ya udah gue jalanin di basket walaupun gue bukan pemain. Tapi gue manfaatkan kedekatan gue sama pemain, pengetahuan atau pengalaman gue di basket, itu yang gue manfaatkan di YouTube gue, di One on One, di podcast pemain cadangan, ataupun juga di konten-konten basket gue di Instagram. Dan juga tentunya pasti pengen basket Indonesia makin maju gitu, karena secara tidak langsung, secara tidak langsung di umur gue yang ke-40 sekarang, gue ngikutin banget perkembangan basket dari umur SMP lah istilahnya. Aduh makasih ya. Kalau gitu nanti gue transfer ya. Gitu. Jadi gue lihatnya ya udah, gue melihat perkembangan itu, perkembangannya ada, bisa melihat positif negatifnya. Itulah yang membuat ya udah apa yang kita bisa lakukan di zaman sekarang ini ya udah sesuai dengan passion gue, yaitu basket. Dan menurut gue masih akan banyak lagi kreativitas gua pribadi untuk di olahraga basket. Gitu. Tapi Bang, ngomongin basket intinya gitu sih. Cuman kalau mau cerita detailnya soal kenapa gua suka sama basket, gua punya buku judulnya Jump. Jadi iya JUMP ya gitu ya, lompat. Jump itu rilis tahun 2017. Itu adalah pengalaman gue jadi manajer timnas basket putri SEA Games 2015. Di situ gue ceritain juga kenapa judulnya Jump dari penonton jadi manajer timnas. Nah itu gue ceritain gimana gue suka basket sampai akhirnya jadi manajer timnas. Sampai ya puji Tuhan waktu itu dapat medali perak setelah 18 tahun gak pernah dapat medali. Jadi banyak juga cerita itu yang membuat gue juga makin cinta lagi sama basket. Anyway Bang, kan pasti kan lu dengan teman-teman basket, baik itu yang memang profesional ataupun memang yang teman-teman sesama profesi tapi karena memang hobi gitu. Pernah nggak sih Bang, lu pasti kan kayak Bang Andi Batam atau siapa teman-teman dari basket lain cerita mereka bosen nggak sih? Pasti gue bosen sih. Tapi hal-hal apa sih yang mereka sering ceritakan ke lu ketika yang ngobrol di podcast lu atau tentang di YouTube lu? Kan pasti, dan gue belum tahu nih sampai sekarang belum ada kepastian juga IBL akan berlanjut atau enggak kan, karena terakhir memang kemarin masih TV sebelah itu di Senayan. Iya. Belum ada lagi kan. IBL katanya akan dilanjutkan September, tapi dengan tanpa pemain penonton. Asing. Tanpa pemain asing. Tanpa pemain asing juga karena mungkin kan akan agak repot ya dengan pasti ada peraturan lagi segala macam untuk masuknya pemain dari luar dan lain-lain. Berarti itu udah fix tuh Bang, berarti yang dengan peraturan itu salah satunya? Ininya sih belum fix, cuman katanya terakhir wacana seperti itu. September. Ya, betul. Oke. Oh iya, jadi teman-teman terakhir Bang Augie dengan teman-teman satu profesi atau basket harinya melakukan penggalangan dana dengan hashtag basket Indonesia lawan COVID-19 yang dimana beliau memberikan judul tolong menolong lawan COVID-19 yang alhamdulillah terkumpul 480.603.042 rupiah. Bang, boleh dong share ke teman-teman apa yang melandasi lu dengan teman-teman basket ini untuk membuat tolong menolong lawan COVID-19 ini di satu aplikasi kitabisa.com. Iya. Jadi sama seperti pertanyaan dari Fajar di awal, apa aja sih yang dilakukan di saat pandemi? Banyak nggak sih hal-hal yang baik? Menurut gue ini adalah hal baik juga. Hal baik yang kita alami, yang pasti Fajar alami, dan juga pasti teman-teman yang dengerin Ruang Cerita alami juga adalah kok pandemi ini membuat
kita umat manusia, terutama di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, semuanya bergerak bersama, saling membantu. Iya. Itu yang gue lihat. Oke. Semuanya dari berbagai bidang, yang di musik seperti itu. Yang kita udah nggak denger lagi di ngomongin gue pendukung A, gue pendukung B, pendukung C, nggak ada. Iya. Tapi semuanya adalah yuk kita saling menolong. Ada yang bikin gerakan A, gerakan B, Najwa bikin sesuatu. Pemain anak-anak musik juga bikin sesuatu untuk kru film juga. Kru film juga. Ya. Akhirnya pada saat awal-awal itu berarti di bulan apa ya gue ya? Di bulan April. Maret ya. Maret. Maret April lah ya. April ya. Salah. Gue bikin free throw 1000 poin. Jadi waktu itu gue sama siapa aja Bang? Lu sama siapa ininya? Lu sendiri? Sendiri. Sendiri. Jadi gue hanya bikin satu gerakan sendiri, namanya free throw 1000 poin. Free throw 1000 poin. Jadi Augie lawan COVID-19. Tujuannya sama, mengumpulkan donasi lewat kitabisa.com. Caranya itu gue ngelakuin live YouTube dan gue free throw sebanyak 1000, total pokoknya 5,5 jam akhirnya gue menyelesaikan itu dengan tangan pegel, sakit segala macam, dengan konsep ada beberapa teman yang bantu seperti Andi Batam sama anaknya, ada Priscilla Karen pemain timnas putri, ada lagi Andre Rorim Pandey, ada Widi dan macam-macam. Gue melakukan itu sampai akhirnya terkumpul sekitar dari nol sih itu sampai sekitar 30-40 juta lah. Selama 5,5 jam itu. Terus udah beres. Setelah gue beres, gue sudah melakukan sesuatu. Gue berpikir sesuatu yang lebih besar lagi. Loh, kenapa cuman Augie aja yang melakukan sendiri? Kenapa nggak kita melakukan sama-sama? Karena komunitas basket ini besar. Akhirnya pertama gue bikin grup sama beberapa pemain basket, cuma nanya dulu bahwa mau nggak kita melakukan sesuatu untuk bikin donasi. Donasinya bisa kemana aja, kata gue. Mau lewat donasi gua yang sudah bikin di Kitabisa, ataupun kalian mau ngasih buat tetangga kalian atau buat siapapun silakan. Tapi kita gerakannya sama, yaitu hashtag Basket Indonesia lawan COVID-19. Cara paling mudah adalah untuk anak basket, yaitu melelang jersinya, t-shirt, sepatu. Apapun. Akhirnya sangat cepat mereka bilang hayu kak, hayu, katanya mau. Ya udah, dari masing-masing sebenarnya nggak repot, mereka memposting sendiri, gua kasih captionnya kira-kira mau dirubah-rubah sedikit boleh, tapi hashtagnya sama. Ya, kurang lebih seperti itu gitu kan. Emang kebanyakan mereka emang transfernya akhirnya ke kitabisa.com itu, karena kan dengan itu gua tinggal minta tolong mereka kitabisa.com untuk bisa menyalurkan, mendistribusikan. Setelah itu gue bikin laporannya. Dan akhirnya ya puji Tuhan selama berapa ratus hari ya, akhirnya sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Akhirnya terkumpul. Iya, akhirnya terkumpul 400 juta berapa gitu. Dan itu bantuannya disalurin, salah satunya adalah 1.790 APD. Terus kemudian kan 300 paket sembako. Apalagi terus ini face shield, terus ada lagi hazmat, apalagi lah banyak lah. Rumah sakit juga kan, 37 rumah sakit. Betul. Iya. Betul. Jadi lumayan banyak sih gitu. Sebetulnya masyarakat Indonesia ini kalau kita mau bersatu ini bisa loh gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan bersama-sama ini pasti Covid ini bisa kita lalui bersama-sama. Betul nggak Bang? Betul, setuju. Iya. Jadi teman-teman tolonglah kita kalau bersama-sama. Emang satu hal yang bagusnya itu Fajar, bahwa kita di sini pas Covid ini semua deh saling bantu, nggak lihat kiri kanan, bahkan banyak hal yang ngelihat kita. Kalau ada orang yang di sekitar kita perlu bantuan, kita harus bantu. Karena buat gua jujur, awal gue sempat bilang bahwa secara ekonomi gue juga lumayan berat, apalagi istri lahiran, juga secara pekerjaannya, secara pekerjaan juga emang hampir dikatakan nol, jujur aja. Cuman ya buat gue dengan memberi, kita mengasihi orang, gue percaya banget sih, nggak akan pernah miskin. Kita nggak akan pernah miskin kalau kita memberi.
Setuju. Ketika kita memberi, pasti Tuhan akan memberi lebih juga kepada kita nanti. Mungkin dalam bentuk apa? Tidak hanya dalam bentuk rupiah ya Bang, tapi mungkin kesehatan atau apa yang mungkin kita tidak sadari seperti itu. Gue setuju sih itu Bang. Iya, gitu. Jadi ya itu yang menarik sih kalau menurut gue ya. Kita belajar banyak lah tentang mengasihi dan gue satu hal yang orang awal-awal sempat bilang bahwa gila ya Gi, bosen ya di rumah aja gitu kan, karena kita semua di rumah aja gitu. Gue akhirnya bisa belajar bersyukur karena buat gue punya satu kalimat yang menurut gue cocok banget dan pas, yaitu gini, di rumah aja jauh lebih enak dibanding di rutan aja, karena gue udah pernah di rutan alias rumah tahanan. Iya. Nah, buat gue sesusah-susahnya kita di rumah jauh lebih enak ketemu sama anak, makan sama keluarga. Betul. Tapi di rutan, gue jauh sama istri, hidup juga susah, nggak ada alat komunikasi. Gue udah ngalamin tahun yang lalu lah, 1,5 tahun yang lalu. Iya. Belajar bersyukur lah. Intinya banyak bersyukur ya Bang. Ya. Salam super. Salam super. Anyway, balik lagi nih ke basket. Ya. Dari semua yang lu pernah, mungkin kan pemain basket profesional ataupun sesama artis, siapa sih lawan yang paling berat yang lu pernah main itu? Kalau buat teman-teman semua yang one on one sama gua di rumah, terutama pemain basket profesional, mau cowok atau cewek, semuanya berat. Karena gua bukan pemain, ya kan? Iya. Jadi berat. Tapi karena ini sebelum gua ngobrol sama lu, ini beberapa minggu lalu gua one on one sama ada pemain umur 17 tahun, tingginya 2 meter 4 cm. Namanya Derek Michael. Iya, yang lu posting kan terakhir tuh? Iya, betul. Itu pemain masa depan Indonesia. Dengan umur baru 17 tingginya 2 meter, ya selesailah gua ya. lu udah loncat, dia mah cuma pakai tangan gitu doang ya kalau rebound. Iya. Jadi seru sih gua ngelihat karena kan gua one on one nih. Gue sama pemain legend yang zaman dulu pernah, pemain muda sekarang juga ada. Ya banyak ngobrol sama mereka, cerita juga. Jadi itu aja sih. Cuma kalau susah, semuanya susah Jar. Gue nggak pernah menang. Tapi menurut survei yang gue lakukan sendiri, setiap Ogi kalah, viewersnya lebih bagus. Jadi gue sengaja kalah. Virus naik. Aduh. Anyway Mas, menurut pandangan lo nih untuk dunia basket, terutama di Indonesia, untuk kedepannya, menurut lu bagaimana? Potensinya akan lebih baik kah? Atau bagaimana untuk, apalagi potensi tadi kan salah satunya yang kemarin lu bilang kan, salah satu pemain tinggi yang hampir 2 meter lebih kan ya itu? Nah, 2 meter 4. Iya. Pandangan lu tentang untuk basket kedepannya nih, apakah semakin maju kah dengan teman-teman yang baru lagi nih? Gue sangat optimis basket Indonesia bisa maju, tapi balik lagi harus dengan support dari semua pihak. Dan gue sangat setuju pada saat olahraga sudah mulai dicampurkan dengan yang politik, ya sudah bye kalau menurut gue. Jadinya selama kita bisa tidak mencampurkan itu, bisa membuat satu pembinaan yang bagus, sistem yang bagus, rules yang bagus. Rules tuh gak cuma rules aja, aturan tapi bisa diikutin, aturan yang bisa dijalankan, bukan aturan yang harus bukan aturan yang dilanggar, tapi aturan yang bisa dijalankan. Menurut gua basket Indonesia akan maju. Dan basket putri kita udah pernah dapat perak. Berikutnya perunggu. Walaupun sekarang juga lumayan berat karena setiap SEA Games sebenarnya tuan rumah punya hak untuk mengatur aturan sendiri. Itu yang membuat kayak di Filipina kemarin naturalisasinya boleh lebih dari 1 atau yang lain-lain. Yang menurut gue peluangnya masih ada, terutama putri ya. Putri itu untuk dapat medali emas untuk SEA Games sebenarnya masih ada. Dan bisa. Kalau putra emang kita punya kendala yaitu si Filipina ini.
Iya. Cuman buat gua jangan pernah takut karena kita tahu ya kalau kita ngerjain semuanya dengan baik, ya kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Ya kita bisa aja berada di atas Filipina karena kita pernah kok bisa di atas Filipina di zaman dulu. Asal kitanya mau berusaha dan tetap bekerja keras, Bang. Itu sih Iya, penting karena bekerja keras tuh bagus banget loh, Fajar, yang tadi Fajar bilang. Karena gini, udah tahu kita di bawah mereka. Kalau kita cuma kerja doang itu nggak mampu. Tapi harus kerja keras. 2 atau 3 kali lipat lebih supaya kita bisa menyusul mereka. Setuju, Bang. Setuju. Iya. Terakhir dari kita di ruang cerita nih, tips dan masukan dari seorang Augie terkait teman yang mungkin satu nih yang memang dia bekerja harus di luar karena memang pencari nafkah di luar yang harus di jalan atau bagaimana, terus kemudian yang mendapatkan privilege yang kerja di rumah, terus sama yang masih bosan nih atau jenuh karena gue di rumah mulu atau gini-gini. Ada nggak sih tips dari seorang Augie untuk teman-teman nih tiga tipe ini? Dan boleh dong, Bang, kasih semangat buat teman-teman yang garda terdepan yang gue pernah dengar cerita dari dokter yang ayolah sama-sama nih, nggak bisa dokter doang, nggak bisa cuma perawat doang, tapi harus sama-sama. Nah, boleh dong, Bang, kasih support ke teman-teman garda terdepan ini untuk melawan COVID-19. Oke. Jujur gue sedih banget karena setiap hari dapat kabar bahwa sekarang setelah kalau di Jakarta disebutnya masa transisi PSBB lah atau mau sebut new normal, padahal udah nggak new normal lagi tapi udah normal kayak biasa. Tapi gue sedih karena kasusnya makin banyak, nambah positif makin banyak. Tapi kita tahu yang tadi Fajar bilang, termasuk gue, termasuk Fajar dan siapapun itu, kita harus mencari nafkah untuk keluarga kita. Gak salah, pokoknya yang paling penting ikuti apa anjuran pemerintah, anjuran dari tenaga medis yang bilang bahwa pakai masker, hindari keramaian, terus juga cuci tangan, kita bersih dan lain-lain. Itu sebenarnya itu yang udah paling utama, itu yang disebut new normal. Jadi gua sampai hari ini masih ngelihat orang jalan segala macam tak pakai masker. Udah nggak boleh sih, menurut gue semua orang udah harus pakai. Nggak sulit sekarang untuk mendapatkan masker. Bahkan gue juga gue barengan sama teman-teman ikutan gemas gerakan bagi-bagi masker gratis. Kalau perlu minta sama gue kasih masker gratis. Jadi buat gue, kita ikutin anjuran pemerintah. Silakan kita mulai bekerja yang emang harus keluar, tapi emang kita harus tahu, mungkin kita tahu batasnya karena durasi kita bekerja, terus kita tahu hindari keramaian, terus karena kita mikirnya satu, kita tujuannya kan sama, semua pasti ngomongnya buat untuk keluarga. Nah, kalau kita cinta sama keluarga juga kita harus jaga kesehatan kita jaga kebersihan kita, jangan sampai kita ke rumah malah membawa virus atau penyakit itu gitu. Kalau yang untuk kerja di manapun menurut gue maksudnya dia kayak kerja di rumah, work from home, ya sudah jauh lebih baik ya. Alangkah baiknya kalau emang bisa dilakukan di rumah. Terus sama-sama yuk kita semakin kreatif, semakin semakin mengembangkan diri kita, karena gue yakin setiap orang punya talenta masing-masing dan bisa dikembangkan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan hobinya, sesuaikan dengan minatnya masing-masing. Jadi pasti kita ada berbagai cara untuk bisa punya penghasilan lain, penghasilan tambahan, apapun itu. Yang paling penting kan halal, dan kita kembali lagi saatnya untuk mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, karena masalah kesehatan sebenarnya yang utama sih Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kita bisa melewati ini bersama-sama dan saling peduli satu sama lain. Karena dari tadi kita ngobrol ya sama Fajar masalah peduli orang lain, mengasihi orang lain, karena virus ini nggak bisa kita hadapi masing-masing. Di saat dunia kita emang semakin individual, malah Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi yang harus diselesaikannya secara kolektif, secara bersama-sama. Itu aja sih ya. Semangat
lu nggak sendiri, teman-teman kalian tidak sendiri. Kita juga semuanya ngalami susah, down, berat. Tapi juga kita bangkitnya sama-sama yuk. Gitu. Yeay. Terima kasih Bang Augie untuk waktunya. Yang pasti buat teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan untuk mencari nafkah buat keluarga, ingat tetap ikuti aturan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena keluarga menunggu kalian di rumah. Betul. Bang Augie, kita foto dulu boleh? Boleh dong. Instagram story. Oke, yuk. 3, 2. Thank you Bang Augie untuk waktunya. Salam buat keluarga. Sama, sukses buat podcastnya. Selalu menginspirasi banyak orang. Amin. Tidak perlu dilihat siapa kita, ya. Tapi selama kita bisa memberikan sesuatu sama orang yang baik, gue yakin kita akan selalu diingat kok. Thank you banget Fajar, thank you banget. Dan jangan lupa untuk follow juga Ruang Podcast Pemain Cadangan. Untuk lu pengen dengar cerita-cerita dari Bang Augie dan Bang Ujo yang gue gila gokil sini. Ini konyol. Pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi nggak pernah jadi pemain inti. Jadi diceritakan di situ. Jadi unek-unek semua di situlah. Gitu. Bang Augie, thank you banget untuk waktunya. Thank you. Salam buat keluarga. Bye-bye. Dadah. Bye.